Halo sahabat koperasi di seluruh Indonesia. Ini momen yang sangat menarik sekarang terjadi di Indonesia. Kita membahas tentang koperasi ya. Kementerian Koperasi akan menggelontorkan anggaran yang cukup serius untuk melakukan revitalisasi terhadap koperasi unit desa. Nah, ini menarik kita ulik ini. Sebenarnya koperasi unit desa ini kan dulu sangat luar biasa ya, waktu zamannya Soeharto. Nah, kemudian sekarang zamannya Pak Prabowo ingin kembali direvitalisasi ya, ingin kembali revitalisasi. Nah, ini berkaitan dengan program makanan bergizi gratis. Makanya ini menarik banget. Kenapa kita membahas ini? Karena menurut saya sebagai orang koperasi dan aktivis koperasi, di satu sisi memang kalau mendirikan koperasi itu kan memang harus bottom up ya. Tetapi di sisi lain memang perlu adanya dorongan stimulasi dari pemerintah. Nah, ini momentum yang sangat bagus dan sangat luar biasa ketika ada yang namanya permen koperasi terbaru tentang ada koperasi open loop dan koperasi closed loop. Di sini akan ada kejelasan tentang kewenangan siapa yang akan mengawasi koperasi. Koperasi yang open loop itu akan diawasi langsung oleh OJK, kemudian koperasi yang closed loop itu hanya diawasi oleh Kementerian Koperasi beserta jajaran dinas-dinas koperasi yang ada di daerah. Pada aspek ini saya sebenarnya setuju karena banyak kejadian-kejadian belakangan ini koperasi-koperasi yang tidak jelas ya, koperasi-koperasi merpati yang didirikan anggotanya hanya 20, kemudian membernya nasabahnya ribuan ya kan. Kemudian ada juga yang koperasinya berbasis investasi, anggotanya berapa kita nggak jelas, akhirnya ada investasinya triliunan, akhirnya gagal bayar dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya selama ini memang koperasi nggak jelas siapa yang ngawasin. Di sisi lain kita berharap memang koperasi itu self help ya. Tapi kan idealnya koperasi itu kan memang untuk anggota ya, untuk anggota, oleh anggota, dari anggota. Ya, dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota. Jadi sebenarnya kan memang untuk anggota. Jadi sehingga dia sebenarnya close loop ya. Close loop ya. Kalau ini berkaitan dengan koperasi simpan pinjam. Nah, hanya saja selama ini banyak koperasi yang melakukan kebablasan. Dia bukan koperasi, jadi malah dia lebih banyak melayani non anggota. Nah, jadi menurut saya dalam konteks ini saya setuju. Ini khusus koperasi simpan pinjam ya, karena dia melayani lebih banyak pada non anggota. Kalau koperasi konsumen, dia melayani anggota dan melayani non anggota nggak ada masalah, sama kayak jual beli seperti biasa saja. Tapi kalau simpan pinjam, ini karena ada uang yang dipakai, dipinjamkan, kemudian kalau terjadi apa-apa kan nggak bayar. Kalau seandainya konsumen kan dia hanya proses transaksi langsung end user selesai. Kalau ada yang beli, bayar, selesai. Karena kan apalagi misalnya koperasi konsumen selama ini bisa saja dalam produknya ya retail dan sebagainya ya. Produk retail, kafe, minimarket, atau toko, atau pertanian, atau apa kan biasanya kan itu langsung dilayani dan langsung selesai. Jadi sehingga pengawasannya tidak terlalu ribet dibanding simpan pinjam. Karena simpan pinjam ini ada uang yang dikumpulkan dari masyarakat, kemudian disebar lagi ke masyarakat. Nah, sehingga nanti ada masalah di sana. Sehingga perlu ada kejelasan siapa yang mengawasi koperasi ini. Hanya saja yang perlu dibahas adalah ketika dia open loop, berarti mestinya koperasi ini juga harus ada lembaga jaminan mestinya. Karena diawasi oleh JK tapi dia nggak dijamin, kan itu repot juga ya. Harusnya ada penjaminan juga di satu sisi menurut saya. Nah, kembali lagi ke koperasi KUD. Revitalisasi KUD menurut saya ini program yang sangat bagus jika benar-benar dilakukan revitalisasi ini dengan baik dan benar, terstruktur, terencana ya. Karena memang banyak sekali KUD-KUD di Indonesia ini mati suri ya. Padahal mereka punya gedung yang bagus, lahannya bagus, tapi sudah nggak ada aktivitas lagi ya. Banyak banget itu.
Walaupun di beberapa tempat ada juga KUD yang masih bertahan dan baik. Karena saya lihat misalnya sekarang kan adanya bantuan-bantuan Kementerian Pertanian misalnya, selama ini dikelola oleh Gapoktan. Nah, kita lihat di lapangan pasti banyak ya, bantuan-bantuan alat, peralatan, mesin dan sebagainya itu, bantuan itu tanggung jawabnya siapa? Di tanggung jawab kelompok ditaruh di mana? Diselolanya seperti apa gitu. Nah, kalau bantuan-bantuan Kementerian Pertanian selama ini dikelola oleh KUD-KUD, koperasi-koperasi atau koperasi pertanian atau koperasi unit desa yang anggotanya adalah petani-petani misalkan. Ini kan menarik ya. Semuanya bisa terkoneksi dengan baik, dikelola dengan baik. Jadi kalau ada anggota yang mau mengajukan menggunakan alat, karena dia petani adalah anggota koperasi, bayarnya sudah ditentukan lebih murah misalkan gitu. Sehingga petani bisa menanam dengan baik. Kemudian juga lewat KUD ada pupuk yang disebarkan lewat KUD, harganya jelas, anggotanya bisa diverifikasi, anggotanya benar-benar petani gitu kan, disebarkan kepada petani, dan itu kan bisa diaudit misalnya gitu kan. Apabila berkaitan dengan DO, delivery order misalnya tentang pupuk dan sebagainya. Jadi menurut saya keinginan pemerintah Prabowo ini merevitalisasi KUD itu menurut saya bagus banget, dan ini sangat berkorelasi dengan program makanan bergizi gratis dari pertaniannya, dari barang-barang, suplai barangnya, sayurnya, dagingnya, semuanya, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya bisa disuplai oleh koperasi. Ini bisa menghidupkan kembali koperasi-koperasi. Hanya saja jangan sampai lagi terjadi koperasi-koperasi KUD merpati atau koperasi-koperasi KUD yang berdiri yang berbasis proyek. Itu kan membahayakan. Saya setuju dengan bahasa revitalisasi, berarti koperasi yang sudah ada, bukan mendirikan koperasi yang baru. Nah, kecuali ini kalau yang sudah ada ternyata tidak bisa mengcover, silakan aja, mungkin banyak koperasi yang berdiri, tapi yang namanya koperasi unit desa ya satu desa, ya kan. Nah, tinggal koperasi satu unit desa ini bikin cabang di beberapa desa, kemudian duku-duku misalnya kan perwakilan mereka, ada koperasi unit desa, misalnya desa A, kemudian ada kantor cabangnya di dukuh mana, dusun mana, itu kan lebih bagus menurut saya. Jadi koperasinya tetap satu di desa, tetapi cabangnya, tempat pelayanannya itu bisa dibuat per dusun atau per dukuh. Saya berharap program koperasi ini, program Kementerian Koperasi zaman Prabowo ini kembali menghidupkan gairah orang tentang berkoperasi. Ini sangat menarik menurut saya, dan kita doakan semoga program-program ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang bagi kita pasti setiap ada kebijakan pasti ada kekurangan dan kelemahannya, tinggal kita mengkritisi mana yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Salam, saya Adri Sadizal dari Koperasi Sasuka Online.